Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Kita lajengaken pembahasan fikih salat. Terakhir sampun kita bahas inggih menika salam ya. Salam inggih menika rukun salat ingkang terakhir. Berarti dengan mengucapkan 2 kali salam, maka sholat sudah berakhir. Maka untuk selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah zikir-zikir yang disunnahkan untuk kita baca setelah sholat. Rasulullah SAW ketika selesai sholat wajib, banyak sekali zikir yang beliau baca. Tetapi pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan 3 macam diantaranya saja, yang mudah-mudahan nanti dari yang 3 ini dulu bisa kita amalkan dengan istiqomah. Yang pertama, begitu Rasulullah SAW, maka zikir yang pertama kali diucapkan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi istighfar 3 kali, lanjutkan dengan Allahumma antas salam, ini satu paket, tidak dipisah. Karena ini dalam satu hadis riwayat dari Imam Muslim. Maka begitu salam, istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astagfirullah maknanya sudah jelas. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah sumber keselamatan. Ya Allah, engkaulah sumber keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Tabarokta, maha suci engkau ya Allah, maha barokah engkau ya Allah, ya dzal jalali, wahai yang memiliki keagungan, wal ikram, dan memiliki kemuliaan. Ini makna secara global. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah sumber keselamatan atau pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Tabarokta, maha suci engkau ya Allah, ya dzal jalali, zat yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Kemudian sebetulnya ada banyak urutan zikir yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi saya akan langsung masuk saja ke salah satu zikir. Jadi ini tidak kita urutkan, yaitu zikir yang kedua berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Abu Umamah. Hadisnya riwayat Imam An-Nasai, derajat hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk jannah kecuali kematian. Ini maknanya kalau kita istiqomah membaca ayat kursi setelah sholat wajib, dijamin insya Allah masuk ke dalam jannah. Yang menghalangi kita hanya kematian, maknanya karena kita belum meninggal dunia, maka belum bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu amal yang sangat ringan sekali, tetapi punya fadilah yang luar biasa. Maka
kita sisihkan waktu dari sekian banyak zikir, salah satunya adalah kita membaca ayat kursi. Ini zikir yang kedua. Kemudian zikir yang ketiga, yang terakhir, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Imam Muslim, derajat hadisnya juga sahih. Rasulullah bersabda, man sabbahawaha duburi kulli sholatin salasan wa salasina, barang siapa yang bertasbih 33 kali, yaitu subhanallah, wa hamidallaha salasan wa salasina, kemudian mengucapkan tahmid 33 kali, alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallaha salasan wa salasina, kemudian bertakbir juga 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, fatil katis atun wa tis'una, maka sudah genap 99 kali. Wa qolata mamul mi'ah, kemudian disempurnakan dengan satu kalimat penutup agar jumlahnya menjadi 100, yaitu dengan ucapan kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau kita mengamalkan zikir ini, kata Rasulullah, ghufirat khotoyahu wa ingkanat misla zabadil bahar, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi dari zikir setelah sholat wajib saja sudah banyak fadilah yang luar biasa. Dengan bacaan ayat kursi, insya Allah kita masuk ke dalam jannah. Dengan tasbih, tahmid, takbir 33 kali ditutup dengan kalimat tauhid yang sempurna, kita diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Sehingga para ulama menjelaskan, sampai nanti ketika habis sholat ternyata kita waktunya sangat mepet sekali. Tidak cukup waktu untuk melakukan zikir yang disunahkan Rasul ini. Maka walaupun kita sudah keluar dari masjid, karena mungkin ada keperluan yang sangat mendesak, maka tetap dianjurkan kita melanjutkan zikir sambil berjalan. Mungkin keluar dari masjid, berjalan kaki atau naik sepeda motor, maka tetap dilanjutkan zikir ba'da sholat walaupun dilakukan di perjalanan, tetapi masih nyambung dengan waktu sholat tadi. Karena biar tidak ketinggalan dengan fadilah zikir-zikir setelah sholat. Walaupun tentunya zikir diucapkan di dalam masjid atau di tempat sholat tentunya lebih afdol, karena itu berarti dalam tempat yang lebih mulia, kemudian juga lebih mengikuti sunnah Rasulullah, termasuk juga insya Allah juga masih dalam keadaan suci, sehingga semuanya masih serba terkondisi. Tetapi dalam kondisi darurat tetap dianjurkan kita melanjutkan zikir walaupun ketika sedang melakukan perjalanan. Jamaah rahimakumullah, masih ada satu tambahan di mana Rasulullah memberikan solusi yang lain. Kalau misalnya ketika kita ingin baca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali tetap waktunya tidak ada. Kalau memang kondisinya betul-betul tidak memungkinkan, maka Rasulullah memberikan satu alternatif yang lain. Ini hadisnya Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, dan yang meriwayatkan banyak sekali. Ada Imam An-Nasai, Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, derajatnya sahih. Rasulullah mengatakan, sehabis sholat, kata beliau, wa may yusalli wa may ya'mal bihima, atau saya lanjut ke langsung intinya saja, yusabbihu waha fi duburi kulli sholatin asron. Maka dia boleh juga membaca tasbih cukup 10 kali. Wa yahmaduhu asron. Kemudian tahmidnya juga 10 kali. Wa yukabbiruhu asron. Takbirnya juga 10 kali tanpa ditutup dengan kalimat tauhid. Berarti ini alternatif yang kedua, yaitu subhanallah 10 kali,
Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar juga 10 kali. Ini beberapa tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting adalah bahwa zikir ini untuk menyempurnakan kualitas sholat kita. Kenapa setelah sholat bacaan kita yang pertama justru istighfar? Padahal kita bukan mengerjakan maksiat, tetapi justru habis sholat saja kita diperintahkan untuk istighfar. Para ulama menjelaskan ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama, dengan istighfar setelah sholat, kita tetap terjaga sifat tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tetap punya perasaan rendah hati, agar punya perasaan tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap punya kesadaran bahwa kita tadi bisa sholat semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai sombong, sehingga kita begitu habis sholat mengucapkan istighfar. Dan bukan hanya sholat saja, misalnya habis amal soleh berupa menghadiri majelis ilmu, maka doa penutup kafaratul majlis setelah majlis itu adalah ada kalimat istighfarnya. Padahal itu juga habis beramal soleh. Termasuk di dalam surat Al-Baqarah, ketika selesai wukuf, ketika jamaah haji wukuf, selesai wukuf juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang pertama tadi untuk menjaga agar kita tetap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua, kenapa juga tadi kita harus disunahkan istighfar setelah sholat? Karena selama sholat tadi tidak mungkin sholat kita sempurna 100%. Pasti masih banyak kekurangannya. Karena masih banyak kekurangan, maka kita perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita belum bisa memenuhi kualitas sholat yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian kecil saja zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para jamaah masih menginginkan contoh-contoh zikir yang lain, nanti bisa dibaca sendiri dari berbagai sumber. Yang jelas masih banyak doa atau zikir dan wirid yang biasa diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.